ziarah kebetulan arah pulang. Kejadiannya sekitar jam 2-an. Masih bus itu lurus. Jadi perasaan dia jalan itu lurus padahal belok. Dia menghantam pohon itu lumayan besar lah. Kalau nggak salah yang Oke, selamat malam. Kembali lagi di channel gua. Yang saat ini kita akan mencoba bereksperimen dari channel ini tentang misteri. Malam ini gua udah bertemu dengan salah satu teman lama gua, di mana dia tiba-tiba mengirimkan WA mengenai kejadian horor yang pernah dia alami. Oke, silakan perkenalkan diri. Oke, nama saya Ian. Kebetulan saya teman lama dari Koko ini, mau menceritakan tentang suatu jalan yang ada di Karawang. Intinya di Jalan Lama. Sebelumnya kalau boleh tahu, jalan ini sudah ada dari kapan ya? Apa dari jalan sebelum saat Karawang itu? Karawang itu jalan belum lama sih, itu jalan kedua. Sekitar kurang lebih 15 tahunan ada lah. Iya. Oke, sebelumnya kita tahan dulu. Jangan kemana-mana, tetap saksikan channel ini. Jangan lupa di-share, like, untuk menambah wawasan kita tentang dunia misteri. Oke, sekarang mari kita sambungkan dengan cerita horor yang dimiliki oleh Pak Ian. Silahkan. Oke, waktu itu jalan itu belum lama ya. Mungkin baru berjalan 4-5 bulan. Nah, di jalan itu jalan belokan. Di jalan belokan itu waktu itu terjadi kecelakaan nama sebuah bis. Bis itu bis pariwisata mengangkut sekitar kurang lebih antara 70 sampai 80 orang. Jadi di belokan tersebut, jadi pemikiran dari si sopir ini, jalan itu lurus. Emang di situ sering terjadi kecelakaan. Nah, dari hari itu kalau nggak salah hari Kamis sekitar jam 2-an, jam 2 siang, itu bus itu mengangkut ziarah kebetulan arah pulang. Kejadiannya sekitar jam 2-an. Masih bus itu lurus. Jadi perasaan dia jalan itu lurus padahal belok. Dia menghantam pohon itu lumayan besar lah. Kalau nggak salah yang meninggal itu sekitar hampir 30 orangan lah yang meninggal itu. Kalau boleh tahu, ini jalurnya itu salah satu jalur yang kita tahu ya. Iya. Karawang itu kan jalur yang dilewati oleh arus mudik dan arus balik. Betul. Apakah ini salah satu jalur tersebut? Nah, betul, jalur tersebut yang biasa untuk mudik. Oke. Lanjutkan. Oke, waktu itu karena kan waktu itu masih belum banyak rumah. Jadi pas kecelakaan tersebut mobil itu terbalik, ya hancur lah. Nah, kita menyaksikan sendiri orang pada keluar, udah mukanya udah yang mungkin ada yang kepalanya udah hancur atau kayak gimana. Setelah kurang lebih kita namanya masyarakat kan menolong, di situ ada sebagian yang kita tolong, ada yang sebagian udah nggak jelas. Nah, setelah kejadian itu, pas malamnya itu kebetulan rumah saya itu paling dekat dari situ, mungkin sekitaran 20 meteran lah dari kejadian tersebut. Sekitar antara jam 1-an lah, jam 1 malam. Itu kayak orang pada nangis, ada yang ngejerit-jerit, udah kayak apa? Itu bukan saya doang yang ternyata didatengin sama mereka itu. Ternyata tetangga situ juga yang sekitaran situ lah. Cuma saya yang paling dekat. Ternyata mereka juga didatengin ya, ngegedor-gedor pintu, tapi pas lihat ternyata nggak ada siapa-siapa. Sampai 2 sampai kurang lebih 1 minggu itu kejadian seperti itu.
memang jalan itu sebelumnya terkena kanker atau bagaimana ya? Oh itu kan tadinya awalnya jalan baru lah. Waktu itu ya, kalau sekarang kan udah lama. Waktu itu jalan baru, karena kan pertama bukan jalur itu kan yang dulu. Coba setelah itu karena terlalu muter, jadi pakai jalur itu. Nah, jadi belum lama lah waktu itu kejadiannya, karena belum nyampe setahun sih kejadiannya itu. Karena setelah itu emang sering kejadian itu, hampir 1 bulan sekali kejadian itu. Sebelumnya kalau kan Pak Ian itu adalah salah satu warga situ ya, warga setempat. Sebelumnya memang pernah ada kejadian-kejadian horor di situ. Waktu kejadiannya itu waktu ngebangun apa jalan tersebut, itu emang ada kejadian. Waktu itu waktu ngebangun, ada si pemilik lahan tersebut yang kegusur, dia ketahuan meninggalnya itu di pas jalan tersebut. Istrinya kalau nggak salah, waktu itu mungkin dia nggak terima atau kayak gimana lah, karena jalannya dilaluin kepotong jalan. Saya kurang paham juga kalau masalah itu, mungkin pribadi mereka. Itu setelah kejadian itu emang ada beberapa kejadian di situ, entah itu ketabrak atau motor lurus atau mobil lurus, karena banyak kecelakaan di situ. Sampai hari ini pun masih. Biasanya sosok yang mengganggu itu sosok apa? Nah waktu itu ada tetangga yang nemuin di situ, biasanya dia habis maghrib keluarnya. Dia seorang perempuan, sosok perempuan, dia tuli, nggak bisa ngomong. Jadi pas ketemu dia cuma gitu, nggak bisa ngomong apa-apa, tapi dia nunjukin sesuatu, mungkin dari bahasa isyarat dia, tolong jangan kalau lewat sini melakson atau kayak gimana, ini seperti itu. Biasanya kan kalau yang kita tahu ya, itu yang mengganggu itu ada sosok seperti genderuwo atau kuntilanak atau ya segala macamnya gitu kan. Dari masyarakat tahu itu sosok apa yang ada di situ? Kalau di situ banyak sih, tapi yang pasti itu yang ngeganggu itu bukan sosok seperti yang menyeramkan kayak gitu. Paling biasanya kayak orang nyebrang atau menghalangi jalan atau gitu. Biasanya kagok lah gitu. Tapi kalau yang untuk kejadian, biasanya setelah kejadian itu ada yang melihat itu seperti apa sih, genderuwo gitu. Tapi bentuknya ada. Tapi kalau untuk mengganggu jalan itu enggak sosok ini, tapi biasa gitu. Cuma pas ketabrak pasti hilang. Gitu. Oh, gitu. Dan satu lagi Pak yang saya mau tanya, itu berarti untuk bus sendiri over capacity ya? Pak, maksudnya gimana? Setahu yang saya pengalaman ya, bus itu kan hanya kalau nggak salah ini kapasitas 60 ya itu maksimal. Berarti itu over capacity juga bus tersebut. Sebenarnya nggak bus juga sih, banyak di situ yang kejadian itu. Banyak. Karena kemungkinan jalan itu kan belok terlalu menikung ya. Jadi perasaan dia jalan lurus. Soalnya di situ kejadian, saya sendiri ngalamin di situ, berdiri waktu itu di motor, ternyata dari samping itu ditabrak. Sampai hari ini pun, sampai kan saya sampai 1 minggu, hampir 2 mingguan di rumah sakit, kejadian sama di situ. Selalu di titik tersebut. Betul. Saya berhenti di situ, itu di pinggir jalan di luar. Itu nggak di belokannya, udah lewat saya dikit. Cuma perasaan saya tanya tuh orangnya kayak sadar nggak sadar gitu. Perasaan dia jalan itu lurus, pas mau belok itu ada sosok nenek-nenek nyebrang gitu. Selain cerita tersebut, ada lagi nggak pengalaman horor dari Pak yang sampai saat ini pernah dialami? Oh, kalau di situ kejadiannya dulu masih tetangga saya, mungkin tetangga kampung. Waktu itu dia sekolah SD, pulang kan waktu itu sekitar dia hilang gitu, pas di samping rumah saya. Lokasi tersebut pula? Betul, kejadian di rumah saya, samping, mungkin sekitar paling 10 meteran lah. Itu nyampe sekitar 3 malam nggak ada anak itu. Padahal kata anak tersebut itu ketahuan sama ibu saya sendiri. Lagi nyapu, anaknya itu nyamperin ke rumah, ke ibu saya. Udah 3 hari 3 malam, masyarakat udah nyari gak kemana-mana. Padahal kata si anak tersebut, saya itu berdiri di sana, di pohon itu. Itu.
Di itu kan ada sebuah pohon lumayan lah. Itu pohon kedondong sama apa namanya tuh pohon kelapa kuning ya. Dia itu di atas, katanya setiap kali itu dia dikasih makan apa sih namanya kayak yang bulat itu kayak kue ali. Oh iya, berinci. Tiap hari dia dikasih makan itu. Biasa pakai kelambu atau apa. Orang tahu nyari-nyari dia, tahu. Pas besoknya sekitar 3 hari itu diturunin di situ. Sampai sekarang orangnya masih ada. Saksi ininya masih ada. Kalau dari cerita yang bersangkutan, itu sosok yang mempertiin dia itu seperti apa? Ibu-ibu katanya, bukan ibu-ibu sih, kayak wanita cantik gitu ya. Cantik ya kayak inilah, putih, kulitnya putih menurut dia gitu ya. Tapi selalu makan itu nggak dikasih apa-apa, selalu dikasih itu. Itu kejadian sudah berapa lama? Setelah kejadian kecelakaan yang pertama Bapak ceritakan atau sebelumnya itu? Itu sebelumnya, sekitar ada hampir 1 bulannya. Setelah sebulan kejadian yang apa anak diobatin itu, setelah itu kejadian. Nah, sampai sekarang itu masih tetap kejadian. Pasti tersebut bisa kita nyatakan memang angker ya? Iya, memang angker. Sampai hari ini pun mungkin sekitar ada 2 bulan atau 3 bulan sekali pasti ada kecelakaan. Selalu itu. Dan jalur ini masih digunakan? Masih digunakan. Sampai hari ini mungkin itu adanya rame lah, di dalam artian rame. Tapi sebenarnya gimana ya? Untuk jalur itu rawan juga. Itu 2 bulan atau 3 bulan sekali pasti kejadian di situ. Dan anehnya kejadian itu nggak jauh dari situ, nggak pernah jauh. Berarti jarak sekitar 100 meter ada? Kurang lebih nggak nyampe, paling sekitar 50 meter. Pokoknya jalur itu aja nggak jauh lah dari situ. Berarti kebanyakan sosok di situ bisa dibilang menjauh itu adalah wanita ya? Iya, betul, wanita. Wanitanya itu yang nyaksiin itu cantik. Cuma ada perbedaan dari jalannya agak loncat-loncat. Oke. Sampai hari ini orangnya masih ada? Masih ada. Dan itu tidak mengalami kejadian apapun lagi gitu? Sampai sekarang enggak ya. Cuma untuk apa? Untuk sampai hari ini mungkin dia kalau lewat situ trauma sampai hari ini. Dan itu pohon-pohonannya sudah ditebang? Apa masih berupa pohon masih seperti itu? Kalau yang pohon itu udah ditebang, cuma sekarang mungkin pohonnya lebih rindang sekarang, lebih karena banyak pohon yang lebih gede sekarang. Oke. Berarti hanya dalam hitungan bulan banyak kejadian yang di lokasi. Betul. Ya? Hampir tiap bulan kejadian, tapi yang untuk yang korban meninggal paling setahun bisa 4 atau 5 gitu. Tapi kalau untuk kecelakaan mungkin ada sekitar 2 bulan sekali pasti ada, 1 bulan sekali pasti ada. Oke. Berarti bisa dibilang itu kalau sampai saat ini lokasi itu masih aktif, itu lokasi masuknya jalur ramai ya harusnya ya? Iya, jalur ramai. Emang jalur ramai sekarang. Kebetulan ada sebuah sekolah, cuma emang kata anak-anak sekolah itu selalu ada. Oke. Ini untuk warga-warga Kerawang. Ini mungkin yang sudah tahu lokasinya tidak perlu komentar, yang sudah pernah juga mengalami kejadian sini tidak perlu komentar, cuman cukup tahu saja karena yang bersangkutan ini salah satu warga situ. Mungkin kalau boleh dikasih tahu dulunya ya, Iya. Ini dekat dari pusat pemerintahan atau dari pecinaan Kerawang? Dekat ini sih, dekat pemerintahan Karawang, nggak jauh dari situ. Mungkin kalau saya cerita sedikit, untuk wilayah situ yang pernah diganggu sama makhluk tersebut pasti hafal lah, pasti tahu. Pas kejadian waktu mobil bus itu terguling, bawa korban tersebut gitu. Oke. Pasti tahu lah, orang Karawang pasti tahu. Berarti untuk orang-orang Karawang dimohon untuk keep silent, tidak perlu komentar, cukup tahu sendiri, simpen. Karena memang jalur tersebut sampai saat ini pun masih aktif ya, seperti itu. Terus selain itu ada lagi cerita horor selain di tempat tersebut? Kalau untuk lokasi-lokasi mah banyak sih. Kebetulan saya kan
sekarang udah pindah ya, udah pindah ke lokasi yang baru lah untuk yang sekarang. Kalau yang untuk sekarang ada sih yang ya perlu disebutin lah, jalur-jalur mungkin jalur baru, jalur tengkorak ada. Nah itu emang sekitar 1 bulan sekali pasti ada kejadian. Nah jalurnya itu tetap jalur itu, tapi yang baru lah yang sekarang yang untuk mudik ini. Nah kejadiannya meninggalnya itu pasti di situ terus. Sama diganggu juga atau ada yang bergerak? Kalau di situ ini waktu pembuatan jalan tersebut, ini kebetulan mamang saya sendiri, dia kan di beko ya, namanya beko sama apa namanya gelinding buat ngeratain jalan itu. Kebetulan dia waktu itu nunggu, waktu mau bikin nunggu. Nah anehnya itu si bekonya itu jalan, sama gelinding itu, iya. Pas dilihat itu sama dia, emang sosok itu kepalanya nggak ada. Oke. Pakai jubah hitam, ini hitam lah semuanya. Nah sebelum jalan itu jadi, tetangga saya sendiri itu mungkin bujang lah ya, bujang nggak jauh samping rumah saya. Kejadiannya itu sekitar tahun 2009an lah. Ada mungkin di anak SMP mungkin yang kehilangan, yang tenggelam. Itu sosoknya rawa itu? Oh enggak, waktu itu kan rencananya di jalan tersebut, di bundaran tersebut, dia acaranya mau bikin kolam renang tapi kayak air mancur gitu di tengah. Seperti waterpark lah ya. Nah gitu, sampai sekarang kan nggak jadi. Nah si anak tersebut kebetulan kan lumayan jauh dari rumah, ya entah kayak gimana, sekitar jam 4 sore dia datang ke situ bawa handuk, pakai celana pendek, katanya ada cewek ngajak ke situ. Nah kebetulan waktu itu ada tetangga saya yang lagi ngejala ikan. Si anak itu nyebur ke kolam tersebut, kan dalam itu. Nah sama tetangga saya itu dijaring, malah ngegulung, diangkat itu nggak keangkat si anak itu. Untuk lokasi masih sama di dekat tempat pertama ini? Masih sama, sampai hari ini masih sama, cuma sekarang untuk apa namanya galian yang tersebut sudah diuruk karena masyarakat minta untuk diuruk. Itu enggak dibuatkan untuk. Ini kenapa bisa disebut jalur tengkorak? Karena jalan itu mungkin sama, di situ sebuah bundaran, cuma kebanyakan satu nabrak tengah-tengah, trotoar tengah-tengah, ngerasa jalan lurus. Yang kedua itu sebelah kiri, jalur sebelah kiri selalu meninggal di jalur sebelah kiri. Jalur sebelah kiri ini Kerawang itu ke arah Bekasi. Oh, arah Bekasi. Iya, ke arah Bekasi. Dan meninggalnya itu di satu titik. Enggak pernah rubah, entah itu 100 meter atau di mana, pasti meninggal di situ. Nah meninggalnya itu nggak pernah ketahuan, tahunya pagi-pagi udah meninggal, sama mobilnya atau sama motornya. Berarti yang makan korban ini nggak hanya kendaraan, tidak hanya roda 2 saja ya, roda 4 pun? Betul. Baru kemarin sekitar 1 minggu 2 orang meninggal situ. Belum lama. Nah kebetulan waktu ngebangunnya itu ada sopir dump truck, itu nggak nabrak nggak apa, kegencet, kejadian persis di situ. Mungkin bagi orang Kerawang juga sudah tahu ya lokasinya kalau sudah disebut jalur tengkorak ya. Iya. Oke, berarti untuk Pak Iyar sendiri rumahnya memang selalu tempat-tempat angker. Betul. Untuk saat ini anak tersebut belum ditemukan juga. Kalau anak mah udah ditemukan. Waktu itu udah kejadian waktu di masyarakat turun di situ, kebetulan airnya dipompa. Dipompa airnya. Setelah meninggal di situ masyarakat meminta untuk diuruk, ya sampai ini nggak ada, udah diuruk. Cuma untuk kejadiannya itu, untuk kejadian kecelakaan pasti meninggal, kejadian pasti di titik itu. Selalu. Iya, sampai hari ini masih ada juga kejadian. Itu baru 1 mingguan, belum sampai 1 mingguan. Ya, ada dump truck itu. Bukan dump truck itu kemarin Kol S 1,5 SS. Oke. Itu ketahuannya pasti pagi. Malam tidak ada.
kayaknya kejadiannya selalu pagi subuh. Oh, subuh. Heeh. Oke. Ini ceritanya menarik juga ya, beberapa cerita ini ya. Yang pertama masalah jalan yang sering terlalu kecelakaan, lalu ada anak-anak, 2 kali ya anak-anak kemana ya. Apakah lebih sering kejadian anak-anak di tempat tersebut atau enggak juga? Kalau untuk anak-anak ya mungkin yang jalur pertama, untuk jalur yang sekarang itu enggak. Untuk yang jalur yang sekarang yang sering kejadian ini itu siapa aja sebenarnya, intinya jalan itu emang bundaran, cuma emang ngerasa dia jalan lurus. Jadi rata-rata ada yang nyebur, entah itu kenapa, intinya nggak masuk logika lah. Kalau secara langsung dia nabrak apa, yang pasti jatuh, kendaraannya pasti udah kayak gitu. Seperti dulu yang pertama dumper, nggak nabrak nggak apa kan, tapi depannya hancur. Oke, jadi ceritanya sudah apa ya, bisa dibilang sangat menarik sekali ya. Mungkin karena durasi kita ya, mungkin suatu saat nanti ada lagi cerita-cerita bisa dikirimkan. Untuk selanjutnya saya juga ada satu teman juga yang akan menceritakan kejadian horor juga. Itu mungkin akan kembali lagi. Sekarang untuk channel kita itu akan kembali setiap 1 minggu kita akan upload. Itu ada satu teman kita menceritakan sebuah pengalaman juga, itu sangat menarik, dari seorang wanita di salah satu perumahan, Pak. Mungkin kalau Bapak kan orang Kerawang sudah tahu ya, salah satu perumahan elit lah di Kerawang. Yang bersangkutan itu sedang hamil tua, tetapi saat dicari oleh beberapa orang tidak ketemu. Nanti itu akan kita upload minggu depan. Oke, terima kasih, ceritanya sangat menarik. Semoga menjadi wawasan bagi kita masyarakat Kerawang untuk terus berhati-hati dalam berkendaraan. Ingat, makhluk-makhluk tak kasat mata itu ada. Kita berdampingan dengan yang bersangkutan. Jangan pernah berpikir makhluk-makhluk seperti itu tidak ada. Makhluk-makhluk seperti itu ada berdampingan dengan kita, dan kita jangan terlalu jangan terlalu sompral lah, bahasa orang Sunda itu jangan terlalu sompral dalam berucap. Oke, sekian saja channel dari saya, video dari saya saat ini. Terima kasih dan selamat malam.